hal yang memang harus menjadi roadmap yang bisa dikonkretkan sesuai dengan agenda besar 2060 emisi nol. Nah ini kompleksitas ini kan harus dilakukan seirama. Tidak bisa kita ingin melayani dengan baik, tetapi harga listrik naik terus. Karena kenapa? Energi terbarukan lebih mahal. Nah itu kan. Tetapi konteks lainnya juga, kita juga melihat bagaimana sumber daya alam kita yang sudah selama ini menjadi sumber juga listrik dunia karena batu bara, ini tidak boleh hilang. Karena juga jangan sampai devisa kita hilang. Ini pertama kali kalau kita lihat neraca perdagangan kita ini tinggi sekali sampai 34 miliar dolar positif. Dan di situ kalau kita lihat devisanya salah satu paling besar adalah selain kelapa sawit batu bara. Nah lalu gimana caranya? Nah kita punya kembali lagi ada matahari, geothermal, ya, angin, air. Ya, yang di banyak negara belum tentu punya sebanyak ini. Berterima kasih dengan yang namanya teknologi dan inovasi. Yang sekarang air, angin, matahari, geothermal bisa menjadi listrik dan bisa dibaterein gitu. Karena menarik, bisa dimasukin baterai. Artinya apa? Ini kesempatan juga tidak hanya tadi sumber daya alamnya, tetapi PLN bisa menjual listrik ke negara lain. Negara-negara yang membutuhkan. Nah, jadi ini yang kita lakukan secara konstruktif. Nanti Pak Wamen menambahkan, Pak Dirut menambahkan. Dan tentu kita buka mungkin 2-3 tanggal jawab setelah itu. Silakan Mbak Wamen. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media semua. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, memang kita membahas kemungkinan untuk bagaimana kita melakukan transformasi lanjutan di PLN, termasuk juga untuk melihat bagian-bagian bisnisnya yang memang nanti bisa dioptimalisasi. Sehingga kinerjanya juga nanti lebih bisa transparan lagi, dan bagaimana memang ke depannya seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, pengembangan energi baru dan terbarukan ini kan memang membutuhkan dana yang juga cukup besar sekali. Karena kalau kita lihat saja di dalam RUPTL kita ada kurang lebih sekitar 20 gigawatt tambahan yang perlu menjadi yang berasal dari energi baru dan terbarukan. Nah bagaimana ini semua bisa dilakukan sambil kita bisa melakukan transformasi, memang salah satunya adalah melalui pembentukan holding dan juga subholding di PT PLN Persero, sehingga nanti mungkin untuk di generationnya atau pembangkit, kemudian transmisi yang memang menjadi core yang paling utama dari PLN ini, memang betul-betul bisa menjadi terus bisa kita kembangkan. Sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, memang kan meskipun saat ini tingkat daripada elektrifikasi di Indonesia sudah bisa mencapai di atas 99%, tetapi kan tentunya pengembangan transmisi lanjutan, belum lagi seperti yang disampaikan Pak Menteri, bagaimana kita bisa menyambung dan mentransmisikan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Karena negara lain belum tentu dia memiliki tanah untuk bisa meletakkan si solar panel, memiliki geothermal seperti yang kita miliki. Nah ini yang mungkin kesempatan untuk bisa PLN melakukan pengembangan transmisi sebagai core daripada kompetensi, sambil juga kita melihat kemungkinan mengembangkan bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya Beyond KWH, dan juga yang menjadi arahan Pak Menteri dan juga kementerian lainnya seperti SDM dan juga Marves, bagaimana untuk pengelolaan dari energi primer supaya bisa lebih efisien lagi ke depannya. Nah, salah satunya adalah tentunya juga energi primer ini untuk bisa dioptimalkan sebagai salah satu yang dari sisi end-to-end value chain-nya sudah mulai saat ini, tetapi saat ini memang arahan kita untuk perdagangannya difokuskan ke PLN sendiri,
tetapi pengelolaan logistik dan juga bagaimana yang selama ini juga tambang-tambang yang sudah dimiliki oleh PLN untuk bisa dikembangkan, karena memang kedepannya dengan adanya dekarbonisasi mungkin pengembangan daripada pembangkit mulut tambang ini di PLN tentunya masih ada. Nah ini yang tentunya nanti perlu dilihat bagaimana energi primer menjadi salah satu bagian daripada pengembangan bisnis. Itu mungkin tambahan dari kami, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih atas arahan dari Pak Menteri BUMN bahwa transformasi PLN ini bukan dari proses liberalisasi sektor ketenagalistrikan. Saya sebagai Dirut ingin mengulangi bahwa arahan Pak Menteri BUMN adalah bukan dari proses liberalisasi sektor kelistrikan. Tetapi arahan Pak Menteri BUMN adalah di tengah tantangan transisi energi, di tengah tantangan disruption of technology, di tengah tantangan adanya krisis energi, di tengah adanya suatu opportunity, renewable energy yang melimpah di Indonesia, PLN harus berubah dari organisasi yang lambat, dari organisasi yang bisnis prosesnya itu kompleks, menjadi suatu organisasi yang lincah, yang dinamis, yang mampu mengubah agar tantangan ini bisa menjadi suatu kesempatan. Nah,